Ya, silakan. Fadal ya. Oke, Fatah. Baik. Ya, Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah dipaparkan oleh Yai Sancang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hanya untuk untuk memperkuatlah bagaimana menurut Yai Sancang setelah saya itu mendengar apa yang disampaikan oleh jenengan terkait pembatalan dari yang dilakukan oleh Pak Imad ini adalah bisa dikatakan itu adalah kesimpulan sendiri yang dilakukan oleh Pak Imad di dalam pembatalan, karena apa-apa yang dijadikan pendalilan oleh Pak Imad itu tidak melakukan hal-hal yang semestinya sebagai seorang, kalaupun dia itu dikatakan sebagai seorang peneliti, karena kenyataannya seperti yang Kiai Sancang tadi sampaikan, kenyataannya dari dulu itu tidak ada ulama satupun yang muktabar tentunya, dan dalam kitab yang muktabar juga yang mengatakan bahwa nasabah alawi itu batal. Nah, itu yang pertama. Jadi apakah sampai jenengan itu sepakat dari pemahaman Al-Fakir bahwa sekali lagi pembatalan yang dilakukan oleh Pak Imad itu adalah hasil kesimpulan sendiri? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkinkah terkait dengan sabitun bil ijma dalam hal ini terkait kesepakatan atau kesohihan nasabah alawi ini sabitun bil ijma dalam artian ijma sukuti, Yai Sancang? Karena begini, artinya begini, memang dari dulu tidak ada satupun ulama-ulama nasab yang muktabar atau di dalam kitab-kitab nasab yang muktabar yang yang melakukan pembatalan. Semuanya justru yang ada yang mensohihkan, sehingga diamnya ulama dari dulu hingga ratusan tahun ini adalah itu bisa diartikan sebagai ijma sukuti. Itu mungkin dari Al-Fakir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair jazak. Jazakumullah Kiai Fatah atas pertanyaannya. Monggo Kiai Sancang, pertama pembatalan kesimpulan sendiri dari Kiai Imad menurut antum, kemudian ijma sukuti tadi itu. Monggo Kiai Sancang. Iya. Baik Kiai Fatah, alhamdulillah, terima kasih atas apa yang disampaikan. Namun untuk penyamaan tentang ijma yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ini masuk kategori ijma sukuti. Untuk hal yang seperti ini saya kurang sependapat Kiai, karena ijma sukuti itu kan sandarannya itu ya, kalau terkait tentang syariat ya, itu dalil yang kategorinya dhanni, dalil yang kategorinya masih ada kemungkinan salahnya. Jadi ijma sukuti itu kan masuk kategori ijma dhanni ya. Nah, jadi menurut saya kurang pas ya kalau mengistilahkan ijma nasabah alawi ini dari kalangan alim ulama itu masuk kategori ijma sukuti. Jadi istilah ijma sukuti itu hanya tepat untuk terkait tentang syariat Islam yang sandaran dalilnya itu masih dhanni, yang ada kemungkinan masih ada kemungkinan salahnya. Nah, kalau kita melihat ijma ulama yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah sabitun bil ijma, itu kan landasannya itu justru tadi ulama-ulama yang mutabar, yang dari kurun waktu dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya, itu tidak pernah ada yang membatalkan begitu. Jadi, tapi untuk yang premis yang tadi Kiai sampaikan tentang apakah Imaduddin ini adalah kesimpulan pribadi, betul, saya setuju untuk hal tersebut. Dan di awal buku yang saya tulis pun saya katakan seperti itu ya. Lalu dalam istilah akademik itu disebutnya itu hipotesa. Jadi hipotesa itu adalah anggapan awal dari pribadi seorang peneliti
dan itu tidak boleh hipotesa itu dipaksakan menjadi sebuah kesimpulan, begitu. Jadi semua peneliti itu memang berawal dari hipotesa, tapi hipotesa ini harus dia sendiri sebagai peneliti itu harus menguji hipotesanya, kemudian dia pun siap diuji oleh ilmuwan yang ahli di bidangnya, begitu. Nah, yang disayangkan Imaduddin itu tidak demikian. Jadi hipotesanya itu atau kesimpulan pribadinya itu sebenarnya tidak tepat juga sih kesimpulan pribadi, karena dia sendiri mengikuti atau mengambil tulisan tadi 3 tokoh tadi ya, setidaknya lah begitu. Nah, jadi seorang peneliti yang baik itu harusnya hipotesanya itu dalam proses penelitiannya itu dia sendiri menguji hipotesanya gitu. Nah, kemudian dia siap untuk diuji ya. Setelah hipotesnya dia uji sendiri, kemudian dia ngambil kesimpulan pribadi, baru kesimpulannya itu dia sangat siap untuk diuji. Ini yang disayangkan, Imaduddin tidak pernah mau siap untuk diuji tulisannya, begitu. Harusnya seorang peneliti itu justru sangat senang kalau analisa dia atau kesimpulan dia itu diuji oleh para ahli di bidangnya. Itu justru untuk mengangkat nilai gitu ya, atau bobot penelitiannya atau bobot kesimpulannya gitu. Yang disayangkan justru Imaduddin kalau diajak untuk berdiskusi justru tidak, ya faktanya kan demikian ya, tidak pernah mau untuk hadir di dalam forum kajian ilmiah. Jadi Kiai, untuk yang premis Kiai tentang bahwa Imaduddin itu kesimpulan pribadi, ya saya setuju, atau istilah akademiknya sebutnya hipotesa. Jadi sayangnya hipotesa ini sudah dilempar ke publik gitu ya, dia sendiri. Kalau saya lihat sih ada buku yang terakhir beliau tulis, itu kitab yang beliau tulis itu bahasanya sih bukan lagi putus ya, jadi berkurangnya bobot, begitu, berkurangnya bobot gitu. Ya, jadi sebaiknya seorang peneliti itu tidak terburu-buru menyimpulkan, dan seorang peneliti yang baik itu harus open minded. Dia justru sangat senang kalau ada orang yang menyodorkan bukti, ya, bahkan dia tidak alergi ya kalau analisa dia atau kesimpulan dia itu dipertentangkan gitu oleh beberapa pihak. Itu justru dia senang, harusnya begitu gitu. Tapi untuk istilah ijma sukuti menurut saya kurang tepat menyamakannya, karena ijma sukuti itu hanya cocok untuk syariat Islam ya, terkait tentang hukum lah begitu ya, dimana sandaran dalilnya itu masih dhanni, masih ada kemungkinan salahnya begitu. Begitu mungkin Kiai Fatah, afwan. Barakallahu fiik Kiai Sancang. Gimana Kiai Fatah? Ada yang mau ditambahin atau cukup? Baik, jadi apa yang saya disampaikan oleh saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah jaza. Ya, silakan mungkin yang lain. Waiyakum Kiai Fatah. Waiyakum Kiai Fatah. Oke. Ke penanya berikutnya Bang Hans. Silakan langsung aja Bang Hans. Nanti teman-teman yang di bawah yang ingin naik bertanya silakan di multi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Hans, sebentar ya. Ini Amij, kalau yang di bawah mau naik kita berhubung waktu, kita maksimalin dua penanya. Kalau yang dari bawah ada yang mau naik. Iya, boleh. Makasih atas sanggahnya, masukannya. Lanjut Kiai Hans, Bang Hans. Aneh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Sehubungan dengan antum yang sebutkan tadi, kata mereka yang di sebelah, al-ulama warasatul anbiya. Tapi mereka mengatakan bahwa ulama-ulama mana yang mengisbat Ba'alawi
itu sebagai zuriyah Nabi. Itu sering yang kita dengarkan. Ulama mana yang mengisbat? Sebetulnya menurut saya ini konyol pertanyaannya. Tapi berhubung antum yang lebih paham, ini untuk edukasi kita yang masih juga belum mengerti atau yang masih abu-abu mungkin, atau mereka yang kurang paham, itu untuk menjelaskan. Tafadhol ya, gitu aja. Iya. Baik, terima kasih. Moderator, sudah bisa saya jawab? Langsung aja ya untuk hemat Baik. waktu. Terima kasih. Baik. Jadi ulama mana yang mengislat ya tadi, mungkin kalau itu diucapkan oleh orang-orang yang awam ya kita harus maklumi saja begitu ya, karena mungkin sangat minim referensinya begitu ya, dan itu yang sangat disayangkan ya. Jadi baik ulama dunia maupun ulama di Nusantara ini ya, itu justru tidak ada yang membatalkan, bahkan meragukan pun tidak, kan begitu. Meragukan pun tidak, apalagi membatalkan begitu. Jadi kalau di buku yang saya tulis ini sangat banyak sekali ya, dan sangat banyak begitu. Jadi untuk itu bukan saya ingin promosi buku saya, bukan ya gitu, cuma kebetulan saya menghimpun lah ya yang berbagai informasi, sumber referensi yang kemudian saya coba bukukan lah begitu. Saya coba bukukan. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca ya di halaman 100, dari mulai 153 ya, bahkan sebelumnya itu di bab Sahihnya Nasab Ba'alawi ya, Sahih Nasab Ba'alawi itu saya tuliskan referensinya itu baik berupa manuskrip maupun yang berupa kitab ya. Nah, tapi saya ingin kasih kabar ya, di halaman 126-nya itu yang versi bahasa Indonesianya ya, itu saya tampilkan bukti ya, ini kitab At-Tarikh wal Maurikhun fil Yaman. Ini Nasab Ba'alawi ini di dalam kitab At-Tarikh wal Maurikhun fil Yaman ini, itu di dalam buku tersebut ya, dalam kitab tersebut dijelaskan dari mulai abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 itu sudah terkonfirmasi. Jadi, dan buku Tarikh wal Maurikhun fil Yaman ini sudah diuji ya, sudah diseminarkan di Universitas Pakistan dan di Kerajaan Oman ya. Jadi saya kira ini penting ya, kalau kita mau objektif ya, sangat penting ini buku. Makanya di awal itu saya sampaikan bukti yang pertama itu ini At-Tarikh wal Maurikhun fil Yaman. Jadi karena di dalam buku tersebut ini kitab tersebut sudah diuji di Universitas Pakistan dan beberapa universitas ya, bahkan sudah diprakarsai oleh Kerajaan Oman begitu ya. Nah, jadi kalau orang-orang awam mengatakan ulama mana begitu ya kita maklumi saja, karena mungkin mereka minim referensi ya. Jadi referensinya dia hanya dengar dari Imaduddin Utsman ataupun dari yang lainnya begitu ya. Padahal Imaduddin Utsman juga sangat minim referensinya, kan begitu. Sangat minim referensinya. Karena ternyata di dalam buku yang saya tulis saja itu lebih dari 35 bukti. Dan saya masih terus nih untuk edisi keduanya, saya sudah hampir di angka 50 ya bukti tentang kesahihan Nasab Ba'alawi. Begitu mungkin jawaban dari saya. Ya, jazakumullah Kiai Sanjang, Masya Allah. Tadi juga kita udah dengar di awal tadi pertanyaan dari Amihan siapa aja, dan tadi disebutkan banyak sekali nama-nama itu. Dan mungkin nanti rekaman ini kita posting nanti biar lebih spesifik.
Gimana Bang Hans? Apakah sudah cukup? Sebelum kita pindahkan ke penanya berikutnya. Silakan lanjut. Ya.